Apa yang disetel lagu qasidah sekarang? Saya biasa kalau belanja di pasar Wisma Asri, ya Bu, itu biasanya tukang dagang nyetel lagu dangdut, sekarang lagunya lain. Suasana di kota santri asik senang hati. Masya Allah, enak kita ngedengar. Udah mulai sahdu ya Bu ya. Ibu, jangan sekalian, Ramadan udah di lubuk mata kita, ya Bu. Maka kita siapkan diri hati kita, ya Bu. Semua perangkat yang untuk menunjang ibadah Ramadan, Bu. Jadi hari ini sedang capek-capeknya kita, lari sana lari sini, ya Bu. Yang hajatan banyak, betul. Yang acara tawakufan banyak, betul. Sampai ibu-ibu yang ngaji bingung, Ustazah ngaji 4 majlis taklim, semuanya lempengan keluarin duit semua. Insya Allah rezeki kita berkah semuanya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, jangan sekalian, terkait tentang kelelahan, kecapean kita, maka seorang ulama menyebutkan dalam sebuah maqalah yang menyampaikan adalah Sa'id Al-Thabit bin Qurrah. Ada 3 keistirahatan. Ini kan lagi capek-capeknya ya. Apalagi dari berapa hari yang lalu hujan turun terus. Belum aja. Saya belum nanya udah kata banjir aja. 2 kali saja. Hah? Alhamdulillah. 2 kali kemasukan air berarti berkah rezekinya. Bu, tenang aja. Yang kemasukan air bukan kita doang. Ono rumah orang kaya yang di sono-sono pada masuk air. Ya Bu ya. Ibu, yuk kita berbicara istirahat. Kan katanya pengen istirahat. Udah capek jemur cucian gak kering-kering gitu kan. Ibu, ada 3 keistirahatan kata seorang ulama bernama Thabit bin Qurrah. Yang pertama, rahatil jismi bi'illatit ta'am. Bu, istirahat badan dengan sedikit makan. Bu, tadi pagi udah nyarap apa belum? Alhamdulillah. Jujur ngaku sudah. Biasanya orang Indonesia meskipun ketemu lontong, risol, sama kue donat, belum bilang makan, belum bilang sarapan. Betul apa betul? Ibu, maka jasad atau jism kita di badan, dia minta istirahat. Tuh, minta istirahatnya dengan apa? Qillatit ta'am, disedikitkan makanan kita. Artinya kita mengkonsumsi makan sedikit. Tuh, ayam geprek doyan kagak? Ayam bakar doyan kagak? Ayam lepas doyan kagak? Ya. Asam, asin, manis, pedas, panas, dingin, semua pernah masuk ke perut kita. Betul apa betul? Jamaah sekalian, bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapatlah kita perintah untuk ibadah puasa. Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
dipanggil sama Allah, kita nyaut, mudah-mudahan kita kelompok orang yang beriman. Kenapa Ustazah Allah manggilnya orang yang beriman? Bu, karena mohon maaf, tidak semua orang yang mengaku Islam dia mau puasa. Ada nggak Bu? Kali orang mana gitu luar? Ya maaf, Islam. Berangkat dari rumah mah ikutan sahur sama bibinya di rumah. Bu, jam 11:30 lempengan ngasok kerja di warteg. Ada tuh yang begitu. Lagi bulan Ramadan, orang lagi pada nahan lapar, nahan haus. Bu, dia masuk ke dalam warteg, ditutup pakai horden. Horden apa spray? Kakinya uncang-uncang angge, kenyang, dia makan siang. Pas sampai rumah repot, menjelang jam 5 mah siap-siap yang rapi, pakai kudungan. Mau kemana? Ngabuburit. Mau beli apaan? Beli sop tulang iga mau sate. Enak banget ya. Tapi gorengan, bakwan, tahu, geplong, namanya. Ibu, bersyukur kita itu ada Ramadan. Bersyukur kita ada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Ya Bu, kenapa jemaah sekalian? Dengan puasa sesungguhnya menyehatkan badan kita. Betul apa betul? Maka kata ulama Thabit bin Quran, rahatil jismi biqillati ta'am, istirahatkan badan kita dengan sedikit mengkonsumsi makanan. Tuh, jadi badan kita ada kalanya minta istirahat. Lambung kita, usus kita, yang biasa mengolah makanan pengen ngasok. Apa pengen ngasok? Istirahat. Ya Bu, maka istirahatnya dengan sedikit makan, dalam arti kalau belum berpuasa waktunya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Dan selebihnya kita berpuasa menyehatkan lambung kita. Amin insyaallah. Bu, kemarin masih muda, kita makan masih pakai perut. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, habek anak, habek itu. Ya Bu? Tapi kita umur-umur yang udah 40 tahun, maaf, makan kudu pakai otak tuh. Ini kira-kira kalau makan ini berdampak apa enggak? Gitu ya. Ibu. Jadi jangan asal masuk makan. Badan kita minta istirahat karena saat lambung kosong sesungguhnya sedang terjadi apa? Detox, yaitu pengeluaran apa? Racun-racun di dalam tubuh kita. Betul apa benar? Oh, Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita terhadap makanan. Ya Bu, jangan sampai sembarang yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maka kata Allah, wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang thayyib. Bukan cuma perkara yang thayyib saja yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi juga perkara yang halal atau haram harus kita perhatikan. Betul atau betul? Meskipun sekarang dalam kondisi keprihatinan, tapi sebagai orang beriman tidak boleh sembarang masukkan, entah makanan, entah rezeki,
kalau itu bukan yang halal. Setuju apa setuju? Bismillah, insyaallah besok kita puasa, kita nggak kaget lagi karena udah terbiasa dengan hari-hari yang disunahkan oleh Allah. Kemarin bulan Rajab, sekarang bulan Sya'ban, ya Bu, di mana Rajab dan Sya'ban sebagai warming up, pemanasan buat kita, ya Bu, agar kita tidak kaget dengan adanya perintah puasa. Oh, maka dengan puasa kita kendalikan nafsu kita, ya Bu. Jangan sampai terkeluar sore ngabuburit ngeliat tukang berjejer banyak banget tuh sepanjang gang jalanan, apa aja ada. Betul. Itu di Ramadan tuh adanya Bu. Jangan sampai khilaf nanti. Udah mungkin sayur ini saya lihat ada dagang yang pengen lagi gitu ya, pengen gorengan macam-macam, bakwan goreng, ada bakwan jagung, ada tahu pengen gitu ya Bu. Ada asinan pakai apa tuh? Kerupuk kuning, masya Allah. Bu, saya tanya, kalau udah buka puasa kena air teh manis anget sama korma, kenyang apa kenyang? Masya Allah, yang mana? Jawab sekali. Bu, ayo kita kendalikan. Ada kalanya perut ini minta istirahat. Amin ya Allah. Ibu, yang kedua rahatil ruh bikillatil adami. Istirahatkan ruh kita dengan sedikit apa? Bikillatil adami, menyedikitkan perbuatan dosa-dosa kita. Bu, Ibu, bulan Rajab kemarin bulannya Allah. Bulan Rajab kata ulama litatahiril badan, bersihin badan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Saya tanya, kira-kira kita punya dosa apa kagak? Saya tanya, punya apa kagak? Coba banyak. Amal laki ada kagak dosa kita? Amal laki ada apa kagak? Yang tukang ngomel siapa? Yang cerewet siapa? Bu, Ibu, yang tukang ngeluh siapa? Yang nemu duit di kantong kagak ngaku siapa? Ibu, ini hari baik, bulan baik, minta maaf sama laki. Laki juga itu udah minta maaf sama kita. Jadi ya, biar zero, biar kosong, ya Bu. Ibu, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, kata Rasulullah SAW, itu berpotensi melakukan kesalahan, ya Bu. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Sebaik-baik orang yang punya kesalahan, Bu, maka dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu. Ibu, akan pulang ngaji, pulang apa kata di rumah? Pulang lah. Asal di masjid kelamaan. Bu, ntar nenek berkat apa kata ini ya? Alhamdulillah. Ada besek tuh ada yang snack dia. Ibu ketok pintu. Assalamualaikum papi. Kita minta apa lagi? Kata Ustazah, bentar lagi mau Ramadan papi. Mami minta maaf. Insya kata tetangga nyempret. Mami papi makan cuma pakai tumis toge. Ibu, enggak apa-apa minta maaf sama lagi. Bikin lagi adami. Jangan sampai kita ada dosa ya. Meskipun memang kita sebagai orang yang cenderung potensi punya kesalahan. Betul. Ibu, minta maaf sama laki, minta maaf sama tetangga. Barangkali pernah ada silap kata perbuatan di antara kita. Ya Bu, yang pernah melengos, ada yang lengos? Yang mana orangnya? Ya Allah, padahal kita tetangga satu RT, satu RW, sama-sama satu masjid.
teman makawang sama, satu sudut arah kiblat yang sama, satu sesembahan kita kepada Allah, ya Bu, satu naungan kita di Masjid Al-Barokah, Bu. Perbedaan itu lumrah, ya Bu, namun kita bersatu karena kita saudara seiman seaqidah. Betul-betul. Fa'fu wasfahu, saling meminta maaf dan lapangkan dada kita. Insyaallah. Ya Mas sekalian, bikillatil adami, menyedikitkan dosa dengan perbanyak istighfar. Makanya Ibu, di bulan Sya'ban kemarin Rajab disuruh istighfar. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Di bulan Sya'ban baca juga istighfar, ya Bu. Boleh baca yang itu, boleh juga baca istighfar biasa, ya Bu. Kenapa ya Mas? Kita tiap hari, tiap waktu tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kesalahan kita, dan yang kedua kepada sesama kita. Amin ya Rabbal. Ibu, hari ini tawakufan, nanti jangan pulang-pulang, ya Bu. Nanti sampai selesai ikutin ya rangkaian acara dari awal sampai akhir. Nanti kita saling bermusafah bersama-sama, Bu. Nikmat kita bisa duduk di masjid ini, nikmat kita bisa kumpul bersama di sini, ya Bu. Lewat wadah ini pemersatu umat masjid ini, ya Bu. Tidak ada perbedaan partai di dalamnya, tidak ada perbedaan aliran dalam arti pandangan jamaah sekalian. Semua kalau sama-sama seiman seakidah, yuk mari kita bersatu, ya. Untuk apa? Untuk mensyiarkan agama Allah. Ibu, nanti kita baca marhaban ya syahrul Ramadan. Ustazah, maafin aku. Marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Besti, maafin aku. Emang begitu, ya Bu. Tema ini judulnya bersihkan hati. Kenapa? Pengen nyambut Ramadan, Bu. Bukankah hati-hati kita harus bersih untuk bisa diterimanya amalan kita, gitu kan? Ya kan? Maka hari ini di momen tawakufan ini kita saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya, insya Allah, agar enteng kita Bu melaksanakan ibadah di Ramadan besok. Enggak berat karena enggak ada sangkutan kita dengan orang, enggak ada kesel, enggak ada dusta di antara kita. Insya Allah. Ibu, yang terakhir, yang ketiga, kata ulama Sa'id bin Quram, beliau bilang apa? Rahatil kalami, rahatil lisani, bikillatil kalami. Istirahatkan lidah kita, bikillatil kalami, dengan menyedikitkan perkataan atau omongan kita. Bu, saya tanya, Ibu punya mulut nggak? Coba pegang mulutnya. Ada lidahnya nggak?
gitu ya. Nah, itu lidah tidak bertuhan. Bu, yuk kita istirahatkan mulut kita. Dengan apa? Biqillatil kalami, dengan mensedikitkan bicara kita. Maksudnya apa? Yang namanya penyakit-penyakit lisan tidak menutup kemungkinan itu kadang terlepas dari lisan kita. Bu, maaf, barangkali kita pernah berdusta. Ngomong sama teman, Besti, kita ngaji enggak? Aku gak datang dulu. Mau ada acara keluarga? Bu, gak tahu lagi nyuci deh. Ada yang begitu. Yang mana orangnya? Bu, orang bisa dibohongin, tapi Allah gak bisa dibohongin. Ya Bu, itu baru bohong. Ibu, bukan orang sini, orang tua. Dimulut nih. Kadang udah janji, pokoknya besok saya berangkat ngaji. Alhamdulillah. Temannya ngajak, nyokan kita ke Baso Amora. Saya tanya dah, ibu pilih Baso apa berangkat ngaji? Kata temennya orang traktir ya, kapan lagi? Kata ibu, Baso ngaji, Baso ngaji, Baso ngaji, Baso ngaji, Baso, Baso, dan apa lagi? Nah, orang ngaji mah tidak Sabtu, santai bro. Ada yang begitu? Bukan orang sini orang semua. Ingkar mulut kita, ya Bu, Ibu. Kadang mulut kita keluar, maaf, dikasih amanah, Bu, pesennya jangan ngomong, saya cerita cuma sama Ibu doang. Kata temannya bilang, pokoknya hanya aku saja yang tahu cerita tentang dirimu dan dirimu. Ketemu di tukang sayur, kamu gak cerita sih, tapi jangan ngomong ya. Ada yang begitu, jangan ngomong. Astagfirullahaladzim. Ibu, tuh mulut ada aja penyakit keluar, ya Bu. Maka terapkan think before you're talking. Understand? Yes saja kan. Perkara ngerti kagak mah bodo amat. Kalau mau bicara pikir dulu, ya Bu. Karena konsekuensinya itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fu'ad, hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Boleh ngomong, tapi ngomong yang tepat, ngomong yang baik, kan kita ya Bu. Bismillah, insyaallah Ramadan besok yang namanya Ramadan lesya, bukan puasa itu bilju ulatos, bukan cuma nahan lapar dan haus, betul? Walakin nasyam, akan tetapi puasa itu minal lagwi warafat, dari hal-hal yang membatalkan pahala lagwi, perkataan yang buruk, rafat, perkataan yang keji. Nah, hati-hati Bu. Kata Ibu, teman-teman besok puasa jangan
saja. Bener Bu, akhirnya cuma WA aja. Kata saudara bisa berjalan kosong waktu puasa. Ya pakai WA dia ada begitu. Ada. SMS, WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghindari fitnah dan dosa, maka saat ini pembicaraan kita cukup di WA saja. Tulis lagi bawahnya, status hari ini 1 Ramadan 1447 Hijriah. Besti, ada info tertajam hari ini. Kan kata ustazah nggak boleh ngomong, pakai WA aja. Sampai Bu, tidak Bu ya, Ibu, ada lagi yang ngomong sekarang gini aja dah. Kalau ngetik WA capek, urusan banyak. Ntar ketemu di masjid. Lempengan terawih. Lempengan nanti ada yang lagi nyampein kuntuh. Kita duduk paling pojok di bawah AC, kita ngobrol dengan bos. Kan katanya nggak boleh gibah kata Ustazah Anissa. Itu kan lagi puasa, nonton nggak puasa. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Bukan orang sini. Ibu, 3 yang harus diistirahatkan dari diri kita. Momentum Ramadan, sedikitin, kurangin dosa-dosa kita. Banyakin istighfar, besok banyakin baca Al-Quran. Insya. Yang kedua, istirahatkan perut kita, dikendali doa dan menyikirkan makanan makanan yang ada. Besok kita bagi sedekah. Insya. Yang terakhir, rahatil lisan biqillatil kalam. Kita bersihin lisan-lisan kita untuk tidak banyak bicara yang tidak benar, ya atau yang tidak baik. Insya Allah sekalian, waktunya sudah harus berpisah, walaupun dengan berat hati. Saya sudah harus berangkat ke film, sudah undang beliau, sudah lama undang, namun belum saya datangin. Izinkan kami mundur diri, tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Maafkan kesalahan diri ini. Banyak dosa, banyak perilaku yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Kiranya tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin tak? Alhamdulillah. Juga dengan ibu sudah kami buka pintu maafnya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya atas doa, perhatian, hadiah dalam bentuk apapun yang dipersembahkan kepada kami. Kami tidak bisa balas kecuali Allah yang membalasnya. Marhaban syahrul, marhaban syahrul siam. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di edisi ba'da lebaran nanti. Insya Allah. Keep istiqomah after Ramadan. Tetap istiqomah setelah Ramadan nanti. Kita ketemu di masjid ini pada acara dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur kasiran kepada Bunda kita tercinta Al-Mukarramah